Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengidentifikasi peluang usaha. Bagaimanakah caranya untuk mengidentifikasi peluang usaha? Nah, sebelum anak ibu memulai suatu usaha, pernahkah anak ibu memikirkan peluang usaha apakah yang bisa untuk dikembangkan atau dimajukan? Dimana kita juga harus mengikuti tren yang ada di lingkungan sekitar kita dan berdasarkan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Jadi, ada langkah-langkah yang harus anak ibu perhatikan untuk menciptakan atau mendapatkan peluang usaha. Di sini ada 3, bagaimana cara kita untuk menemukan peluang usaha. Nah, bisa Ananda lihat, yang pertama, peluang usaha bisa ditemukan berdasarkan bakat dan minat. Yang kedua, peluang usaha berdasarkan kebutuhan. Dan yang ketiga, ada peluang usaha berdasarkan masalah yang terjadi. Untuk lebih lanjut, kita akan mengupasnya lebih dalam lagi. Yang pertama, yang dimaksud dengan peluang usaha berdasarkan bakat dan minat adalah di sini kita perlu mengetahui bahwa suatu bakat ini maksudnya anugerah atau keahlian yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada setiap individu. Jadi, setiap manusia, setiap orang telah dianugerahkan oleh Allah suatu keahlian, jadi dia cuma tinggal mengasah keahlian yang dimilikinya. Sedangkan yang dimaksud dengan minat itu adalah passion atau ketertarikan seseorang pada suatu bidang. Jadi di sini misalnya Ani ini minat dan bakatnya itu ada di bidang kesenian. Jadi bagaimana Ani berpikir untuk menciptakan suatu usaha di bidang kesenian yang bisa menghasilkan uang dan memang dibutuhkan oleh sekitarnya. Dan contoh yang lainnya lagi seperti Benny ini fashionnya lebih ke pecinta hewan, misalnya dia suka memelihara hewan, jadi dia lebih fokus usahanya ke bidang peternakan misalnya, jadi dia mengembangkan usaha itu dan mendalami usaha itu lebih dalam lagi sehingga usaha itu bisa berhasil dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Di sini anak ibu bisa lihat contoh usaha yang telah berhasil di bidang bakat dan minat. Di sini ibu contohkan di bidang makanan ada Colonel Sanders, pendiri KFC, di mana dia berbakat di bidang memasak. Jadi keahliannya memang di bidang memasak sehingga sampai sekarang pun KFC memang telah terkenal di seluruh penjuru dunia. Yang kedua, ada pendiri ayam gepuk Pak Gembus. Ini telah memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Mungkin anak-anak ibu ada yang pernah makan dari ayam gepuk Pak Gembus ini. Rasanya memang enak. Jadi ayam gepuk Pak Gembus ini memang telah terkenal dan rasanya memang enak karena bakat dan minat yang telah dimilikinya dan diasah sehingga menghasilkan suatu usaha. Yang ketiga, ada usaha peternakan, tuh bisa anak ibu lihat, ada usaha peternakan sapi. Jadi sapi ini memang dibudidayakan oleh seorang pemuda yang telah berhasil, dimana untuk per bulannya pun dia bisa menghasilkan omset ratusan juta per bulannya. Jadi dari usaha yang telah berhasil ini, anak ibu bisa melihat bahwa usaha yang sukses itu bukan usaha yang kita lihat misalnya punya teman kita itu berhasil, jadi kita ikuti juga. Bukan itu, tapi usaha yang sukses itu adalah usaha yang sesuai dengan bakat atau sesuai dengan bidang yang kita kuasai. Jadi bukan usaha yang kita tiru-tiru, usaha yang telah sukses sebelumnya, tapi usaha yang memang kita berbakat di bidang tersebut, kita mendalami ilmunya, dan kita pelajari terus orang-orang yang telah sukses di bidang ilmu yang sesuai dengan bakat kita. Dan insya Allah kita akan menemukan usaha yang sesuai dengan keahlian dan insya Allah kita juga akan sukses. Nah, selanjutnya ada peluang usaha yang berdasarkan kepada kebutuhan. Maksudnya di sini yaitu usaha yang diciptakan di mana kita melihat bahwa ada kebutuhan dari lingkungan atau masyarakat. Misalnya tentu masyarakat membutuhkan seperti makan, minum, butuh pakaian, butuh alat-alat rumah tangga. Jadi di situ kita menciptakan suatu peluang usaha dengan
membuka warung misalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari masyarakat. Jadi itu juga bisa dijadikan peluang usaha. Ada contoh usaha berdasarkan kebutuhan, bisa anak ibu lihat ini ada Alfamart yang menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Ada makanan, minuman, dan perlengkapan lain. Yang ketiga, kita bisa melihat peluang usaha yang berdasarkan kepada masalah yang terjadi. Di mana usaha ini menawarkan solusi atas permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Di sini Ibu contohkan, misalnya di lingkungan kita itu kita melihat bahwa banyak anak-anak yang tidak bisa mengerjakan PR, atau banyak siswa-siswa anak-anak SD yang tidak bisa mengerjakan PR karena orang tuanya yang sibuk, ada orang tuanya yang kerja kantoran, apalagi saat ini pembelajaran secara daring. Disitulah kita memikirkan bagaimana caranya kita memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi tersebut. Misalnya kita menciptakan suatu usaha bimbel atau bimbingan belajar untuk anak-anak tersebut, sehingga dari solusi yang kita tawarkan tersebut, maka itu telah menciptakan suatu usaha yang menghasilkan uang. Jadi di situ anak ibu harus mampu untuk melihat peluang. Di sini juga bisa ibu contohkan, misalnya teman-teman dari anak ibu ini kesulitan dalam memfotokopi buku misalnya, tapi kita menawarkan jasa, siapakah yang mau untuk saya yang memfotokopinya, tetapi kita kumpulkan semua kelas orang-orang yang akan menitip fotokopi sama kita. Nanti tentu kita akan meminta jasa dari apa yang telah kita lakukan kepada orang tersebut. Misalnya kita ambil keuntungan beberapa ribu dari apa yang telah kita lakukan atau jasa yang telah kita berikan kepada teman kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam merencanakan produk kreatif untuk usaha. Jadi untuk perencanaan produk kreatif ini ada 7 tahapan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang di sini maksudnya apakah yang melatar belakangi dari usaha kita. Misalnya kenapa kita ingin membuka usaha tersebut, apakah alasannya, apakah kita telah hobi atau memang di saat keadaan lingkungan sekitar kita memang membutuhkan usaha kita untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Jadi harus jelas latar belakang dari usaha yang ingin kita buka. Lanjut yang kedua, ada ide kreatif dan inovasi. Di sini, agar produk kita atau jasa yang kita berikan mampu bersaing dengan persaingan yang sehat atau dengan usaha yang lain, maka kita harus menambahkan suatu kreativitas dalam usaha kita. Misalnya, kita memberikan produk, jadi ini lebihnya. Kalau dibandingkan A, produk kita ini lebih berkualitas karena terjamin, misalnya kita menawarkan makanan yang kita jual itu lebih sehat, tidak mengandung bahan pengawet, tidak mengandung micin. Jadi itulah kelebihan misalnya dari produk kita. Dan misalnya juga bisa kita berikan contoh, Ibu berikan contoh. Misalnya kita menawarkan suatu produk, tapi produk ini bisa di-custom. Contohnya kita membuat kalung hewan, dimana kalung hewan itu bisa kita berikan nama. Jadi ada keunikan dari produk yang kita buat. Yang ketiga ada deskripsi produk, maksudnya di sini kejelasan produk yang kita buat, bahannya apa dan bagaimana cara kita melakukannya, bagaimana proses produksinya, apakah mudah bahan bakunya. Jadi harus ada kejelasan dari produk yang akan kita laksanakan. Yang keempat yaitu target. Target di sini maksudnya target apa yang ingin kita capai. Target misalnya dalam sebulan itu berapa keuntungan yang harus kita dapat dari usaha kita, dan bagaimana penjualannya setiap harinya. Misalnya kita targetkan harus terjual berapa buah setiap harinya. Jadi harus ada target sebelum kita membuka usaha. Yang kelima yaitu ada pemasaran. Pemasaran ini harus jelas. Misalnya setelah produk ini kita ciptakan atau kita buat atau jasa, harus jelas
kepada siapa kita akan menjualnya atau menawarkan produk atau jasa ini. Jadi harus ada target pasar yang jelas dari usaha kita. Yang keenam ada fasilitas. Fasilitas di sini seperti sarana dan prasarana atau tempat usaha untuk usaha kita. Yang ketujuh produksi. Maksudnya di sini, jadi setelah kita merencanakan dari 6 langkah di atas, maka kita bisa langsung untuk memproduksi produk atau jasa kita. Bisa kita menentukan nama usahanya apa, logo usahanya apa, dan bagaimana desain atau kemasan dari produk kita. Nah, Ibu ingin berbagi sedikit cerita atau inspirasi kepada anak-anak Ibu mengenai usaha yang saat ini Ibu jalankan. Yang pertama ada usaha ternak kelinci. Jadi usaha ini telah Ibu jalankan sekitar tahun 2017 di saat Ibu kuliah dulu. Ibu kuliah di semester 5. Jadi usaha ini memang Ibu dasarkan kepada hobi atau minat Ibu. Ibu memang mencintai hewan dan Ibu memang suka memelihara hewan atau kelinci ini. Jadi dulu Ibu waktu kuliah di Padang, Ibu memang membeli kelinci dan Ibu merawatnya di kos Ibu. Dan ketika itu, Ibu lihat di kampung ini tidak ada yang menjual kelinci atau tidak ada peternak kelinci. Disitulah Ibu berpikir bagaimana Ibu mencoba mengembangkan usaha ternak kelinci ini di kampung atau di tempat tinggal Ibu. Dan alhamdulillah sampai sekarang usaha ternak kelinci Ibu telah berjalan dengan lancar. Dan bagi anak-anak Ibu yang ingin berkunjung ke tempat usaha Ibu, bisa rumah Ibu di Simpang Gudang. Ibu persilakan anak-anak Ibu untuk berkunjung ke tempat usaha ternak kelinci Ibu ini. Nah, dimana untuk usaha ternak kelinci yang Ibu geluti sampai saat sekarang ini memang banyak suka dan dukanya. Tetapi kembali lagi kepada kita, apa tujuan dari usaha kita. Jadi kita harus tetap bertahan ketika kita ingin mencapai suatu tujuan usaha. Dan alhamdulillah untuk saat ini usaha kelinci Ibu ini telah banyak juga membantu Ibu dan membantu keuangan Ibu. Ini gambaran dari usaha ternak kelinci Ibu. Sekarang ini kelinci Ibu berjumlah kurang lebih 30 ekor. Dan insya Allah Ibu juga akan menambah kandang yang baru, memperpanjang dari usaha Ibu ini. Nah, jadi Ibu ingin anak-anak Ibu sekarang memikirkan usaha apa yang bisa anak-anak Ibu kembangkan. Usaha itu awalilah dengan hobi, awali dengan suatu minat atau hal-hal yang anak-anak Ibu suka. Dan itu tidak akan terasa berat kalau anak-anak Ibu awali dengan hobi, minat, dan niat yang baik. Untuk pemasarannya di sini usaha Ibu udah melayani pengiriman dalam dan luar Sumatera Barat. Nah, di sini Ibu juga merintis usaha bimbel amanah ini juga Ibu rintis di saat Ibu telah lulus atau wisuda pada tahun 2019. Ibu mulai merintisnya, waktu itu Ibu bekerja sama dengan teman. Sekarang Ibu memulai kembali nih usaha ini yang Ibu rintis. Pernah terhenti usaha ini waktu itu karena pandemi. Sekarang Ibu mencoba untuk membangunnya kembali. Jadi usaha ini Ibu jalankan berdua dengan teman Ibu. Di sini Ibu golongkan bahwa usaha ini usaha yang menawarkan jasa, di mana anak-anak Ibu tahu bahwa di masa pandemi ini anak-anak atau siswa-siswa banyak tugasnya, dan disinilah Ibu mencoba untuk menawarkan jasa kepada anak-anak tersebut, pada siswa, jasa konsultasi PR dan jasa membaca, menulis, dan berhitung. Jadi Ibu ingin anak-anak Ibu memikirkan usaha yang apa yang harus anak-anak Ibu geluti atau jalankan. Karena pada zaman sekarang ini memang dituntut suatu kreativitas. Misalnya anak-anak Ibu, baiklah ini merupakan tugas mandiri yang harus Anda kerjakan. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan tidak dibenarkan untuk mencontek punya teman. Mana yang pertama,
Jelaskanlah dengan bahasa sendiri bagaimanakah cara kita untuk melihat suatu peluang usaha. Jadi ini Ananda gunakan bahasa sendiri, tidak boleh menggunakan bahasa buku. Yang kedua, bagaimana langkah untuk membuka usaha? Mana ini Ananda jawab berdasarkan apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Yang ketiga, berikanlah 3 contoh usaha berdasarkan minat bakat. Yang keempat, berikanlah 3 contoh usaha berdasarkan masalah yang terjadi. Dan yang kelima, wawancarailah seorang wirausaha yang telah sukses di lingkunganmu. Kemudian hal apakah yang bisa kamu pelajari dari mereka? Semoga Ananda paham dengan tugas yang Ibu berikan. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.